Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Iona tersenyum mendengar pernyataan Arkan. Mata Iona berkaca-kaca. Terharu sekali mendengarnya. Arkan terkejut melihat Iona yang berkaca-kaca. "Kamu kenapa? Maaf kalau ini buat aku terbang," sahut Iona cepat. Arkan terlihat bingung. Aku melting, baper, ngefly gegara kamu mas." Arkan mengulum senyumnya. Menggemaskan sekali istrinya ini. Arkan kemudian mengecup punggung tangan Iona lalu mengacak-acak pucuk kepalanya. "Bisa-bisanya kamu buat aku terbang. Parah kamu mah." Tegah. Iona mendramatis. Arkan terkekeh. "Aku kan pilot, gak cuma bisa nerbangin pesawat aja tapi aku juga bisa nerbangin hati kamu," ucap Arkan. Iona menahan tawanya mendengar itu. "Hilih paling juga abis diterbangin nanti dijatohin." Arkan menarik pelan hidung mungil Iona. Gemas. "Sok tahu, abis diterbangin, nanti hati kamu akan mendarat di hati aku." Tak kuasa menahan tawa, akhirnya tawa Iona lepas. Menggelikan sekali mendengarnya. "PVTTT hahaha." Iona tertawa ngakak. "Bucin banget di sisi lain kamu ternyata kayak gini ya. Gak ngangka aku." Arkan mengacak-acak rambut Iona dengan senyuman. "Kalau aku yang cuek berubah jadi bucin, itu artinya kamu beda." "Apa-apa?" Iona tersenyum manis. "Kalau kamu sama Saiton gini juga gak?" tanya Iona membuat Arkan berpikir sejenak. "Enggak, beda sama kamu," jawab Arkan seadanya. Iona memincingkan matanya. "Beda gimana? Kalau dulu sibuk, jadi ngobrol pun jarang sama dia. Tapi kalau sama kamu, gegara kamu, aku ketularan jadi gak ada akhlak," ucap Arkan. Iona membelalakkan matanya. Ia kemudian menatap Arkan dengan tajam. Kamu tuh bukan ketularan aku, tapi kita emang sama-sama gak ada akhlaknya hahaha." Kantor. Iona telah duduk di kursi kerjanya dengan nyaman. Ia mulai menyalakan komputer dan bersiap untuk melakukan aktivitasnya. "Iona, dokumen ini tolong kamu revisi lagi. Soalnya sebentar lagi mau ada meeting," ucap salah satu karyawati sambil menaruh sebuah berkas dokumen ke meja. "Oh iya mbak," ucap Iona. Karyawati tersebut berlalu pergi begitu saja dengan wajah tak bersahabat. Iona mengerutkan dahinya. Kenapa lagi gak jelas banget tuh muka?" gumamnya dan mulai fokus mengerjakan. Beberapa jam berlalu. Iona yang masih merevisi beberapa dokumen terkejut saat mendapati tepukan di pundaknya. Ia secara refleks menoleh cepat dan menemukan Arkan di belakangnya. "Mas Arkan," bisik Iona dengan terkejut. Arkan beralih berdiri di samping meja Iona. Iona beralih melirik sekeliling. Banyak yang memperhatikannya. Iona meneguk salivanya lalu segera menumpu tangan di pipinya menghadap ke Arkan. "Ngapain?" tanya Iona berbisik. Arkan tersenyum kecil lalu memperlihatkan sebuah tote bag yang sedari tadi ia sembunyikan di balik punggungnya. "Dimakan ya? Aku yang buat." Iona mengerutkan dahinya. "Ini apaan? Buka aja," singkat Arkan. "Gak mau. Belum istirahat," tolak Iona sambil menggeleng kecil. "Ya udah nanti aja dibukanya. Kamu kesini cuma buat ngaterin ini?" tanya Iona dan Arkan mengangguk. "Kan aku bisa beli di kantin." "Di kantin mulu gak sehat. Ini aja yang pasti sehat." Arkan tersenyum. "Jangan lupa dihabisin," sambungnya lalu menepuk pelan pucuk kepala Iona dan setelah itu berlalu pergi. Iona mengerutkan dahinya menatap kepergian Arkan. Ada apa dengan suaminya itu? Pukul 12.30 WIB. Iona berdiri dari duduknya dan sedikit meregangkan otot tubuhnya. Mengambil tote bag di meja, Iona membuka tempat makan itu. "Nasi goreng. Buatannya Pak Arkan." "Masa sih?" gumam Iona. "Iona,
Iona menoleh dan melihat karyawati yang tak asing bagi dirinya. Olivia, kenapa Mbak? Ini dari Pak Arkan. Tanyanya sambil menunjuk ke arah nasi goreng yang belum sempat Iona tutup. Iona hanya tersenyum. Ada hubungan apa kamu sama anak CEO perusahaan ini? Banyak yang laporan ke saya tentang kamu perihal masalah ini. Ucap Olivia. Para pegawai yang hendak pergi ke kantin menghentikan langkah mereka dan menonton apa yang sedang terjadi saat ini. Oh, ucap Iona seadanya lalu menutup kotak makan dan beranjak pergi. Mulai kepo lu. Olivia mencekal tangan Iona membuat Iona berhenti mendadak. Iona menolehkan kepalanya. Mbak Olivia ganggu mulu ANJIRT. Ada apa ya, Mbak? Tanya Iona mencoba santai sembari menarik tangannya dari cekalan Olivia. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Ucap Olivia. Mbak Olivia tahu privasi kan? Jadi tolong ya, hargai privasi orang. Ucap Iona. Olivia bersedekap dada sambil menatap Iona tak bersahabat. Gak usah sok pakai privasi segala. Gak ada salahnya kan kamu bilang. Hitung-hitung sebagai klarifikasi kalau kamu itu gak ada hubungan apapun dengan Pak Arkan. Mbak siapa ya maksa saya? Ngasih duit jajan ke saya aja enggak? Ucap Iona balas tak bersahabat juga. Ih ngapain juga saya kasih uang jajan buat kamu? Ya udah. Kenapa juga saya harus bilang ke Mbak? Ucap Iona dan melanjutkan langkahnya. Olivia terkekeh remeh. Saya tahu, kamu takut dicap sebagai cewek penggoda yang selalu ngegodain Pak Arkan, kan? Atau gimana nih? Maunya apa? Jalang. Cewek murahan atau cewek genit? Makanya gak mau bilang. Ucapnya dengan nada menyebalkan. Iona menghentikan langkahnya kembali. Ia nampak tak terima dituduh seperti itu. Namun Iona mencoba mengatur emosinya. Tahan Iona. Jangan kepancing sama hasutan SETHAN. Terserah sih mau nuduh saya apa. Yang dosa juga Mbak. Ucap Iona. Santai banget ya kamu. Udah berpengalaman ya. Jadi cewek penggoda. Ucap Olivia seakan menguji kesabaran Iona. Iona menatap Olivia tajam. Tahan Yon. Tahan. Iona menatap intens mata Olivia lalu menatap penampilan Olivia dari atas hingga bawah. Oh saya kan. Singkat Iona dan melanjutkan langkahnya yang tertunda. Saat Iona hendak pergi dari hadapan Olivia. Olivia lebih dulu menarik paksa kotak makan dari tangan Iona lalu membantingnya ke lantai membuat makanan di dalamnya tumpah berhamburan. Iona membelalakkan matanya. Makanan buatan Pak Arkan. Kamu gak pantas makan makanan dari Pak Arkan. Ini yang pantas buat kamu. Olivia menginjak-injak nasi goreng dengan sarkas. Enak banget ya kamu. Sekali ngegodain Pak Arkan bisa dapat perhatiannya. Sedangkan saya, yang suka sama Pak Arkan dari lama malah gak dapet apapun. Makan nih. Makan cepet. Jangan mau enaknya doang. Ucap Olivia emosi. Tanpa Iona tahu, Arkan sudah memperhatikan kejadian itu dari awal. Bahkan sempat merekam kejadian itu. Semua pegawai mengetahui Arkan yang memperhatikan Iona, tapi enggan menegur Olivia. Mereka takut, niatnya ingin mengajak Iona makan siang, Arkan malah disuguhkan pemandangan tak mengenakan seperti itu. Memasukkan handphone ke saku, Arkan berjalan menghampiri Iona dengan wajah datarnya. Iona dan Olivia refleks menolehkan kepala mereka dan melihat Arkan. Olivia melirik Iona sekilas dan segera menetralkan ekspresi wajahnya. Pak Arkan, sapa Olivia sambil tersenyum ramah. Itu kenapa? Arkan melirik sekilas ke bawah tanpa membalas sapaan Olivia. Olivia beralih menatap Iona. Tadi saya gak sengaja nyenggol tangan Iona. Jadi tumpah gini. Maaf ya Iona. Olivia tersenyum sejenak. Iona memutar bola matanya dengan malas. Pencitraan. Kalau gitu bersihin. Ucap Arkan. Olivia menatap Arkan terkejut. Gak usah sok kaget. Ucap Arkan datar. Olivia terdiam. Ia mengulum bibirnya lalu mengangguk. Baik Pak, akan saya bersihkan.
Iona melirik Arkan sekilas membuat Arkan yang peka dengan raut wajah Iona langsung menggenggam tangan istrinya itu. Olivia menatap sekeliling berniat mencari OB. Kamu, sini. Ucapnya kepada seorang OB yang kebetulan sedang mengepel lantai. OB tersebut menghampiri Olivia. Kenapa Mbak? Tolong bersihin ini. Berani berbuat berani bertanggung jawab. Kamu yang sengaja jatuhin. Kamu bersihin semuanya. Kalau perlu kamu makan sampai habis. Arkan memotong perkataan Olivia dengan menekankan kata sengaja. Olivia dan Iona menatap Arkan tak percaya. Terutama raut wajah Olivia menatap Arkan dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Kenapa liatin saya? Kamu lagi dapat perhatian dari orang yang kamu suka, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ayo dimakan. Ucap Arkan. Iona menggerakkan sedikit tangan Arkan yang menggenggamnya namun Arkan malah mengeratkan genggamannya. Jantung Olivia bertalu-talu mendengar ucapan Arkan. Wanita itu hanya bisa terdiam namun terlihat cemas. Maksud, kalau kamu gak bersihin ini sampai bersih, kamu akan dapat SP3. Ucap Arkan membuat Olivia melotot lebar. Siapapun yang bantu dia, akan saya pastikan dapat masalah. Sambung Arkan memperingati lalu menarik Iona keluar kantor. Karena kejadian tadi, Arkan mengajak Iona untuk pulang. Kamu sering diperlakukan kayak tadi sama Olivia? Tanya Arkan sesekali menatap Iona. Kamu tahu. Jawab sesuai pertanyaan aku, Iona. Jangan malah nanya balik. Tegas Arkan. Iona meneguk salivanya. Gak sering. Berarti pernah. Iona mengangguk. Kasih tahu aku perlakuan buruk dia ke kamu. Iona terdiam sejenak. Ia lalu menceritakan kejadian di mana Olivia memarahi dan memakinya di kantor kepada Arkan. Kenapa kamu gak kasih tahu aku kejadian itu? Tanya Arkan dengan tatapan tajamnya setelah mendengar cerita Iona. Ya, karena aku bisa kok ngatasinnya. Ucap Iona. Aku udah pernah bilang, kalau ada masalah itu cerita. Jangan disimpan sendiri. Ucap Arkan datar. Iona meneguk salivanya. Iya. Arkan kembali fokus menyetir. Sementara Iona membalikkan tubuhnya menghadap ke depan saat Arkan tidak mengatakan apapun lagi. Hening beberapa saat. Iona melirik Arkan yang masih fokus menyetir. Nih orang kenapa dah? Mas, makan dimsum kaneni. Ucap Iona. Arkan menoleh sekilas menatap Iona. Kamu mau dimsum? Enggak, aku suka kamu. Ucap Iona tidak jelas sambil tersenyum manis. Serius Iona? Ucap Arkan pelan. Iona menahan tawanya melihat wajah kesal Arkan. Iya sayang, aku mau dimsum. Ya udah. Ya udah apa? Kita makan dimsum. Jawab Arkan. Iona tersenyum lalu mencondongkan tubuhnya dan mengecup pipi Arkan. Arkan menoleh cepat mendapati ciuman mendadak di pipinya dari Iona. Senyum dong. Ucap Iona. Mahal. Singkat Arkan. Iona membelalakkan matanya. Sok banget anjir. Muka lu tuh anjir. Gumamnya. Ngomong apa kamu? Tanya Arkan dengan tatapan tajam. Gak ada. Mas Arkan ganteng. Ucap Iona mengelak. Baru sadar. Kemana aja kamu? Ucap Arkan percaya diri. Iona melebarkan matanya. Pede banget lu OM. Setelah beberapa kali membatin karena Arkan yang nyeselin bin astagfirullah, tak terasa mereka sudah sampai di kedai dimsum yang lumayan ramai hari ini. Mereka turun dari mobil lalu segera memasuki kedai. Iona berlari kecil untuk memilih tempat duduk lalu duduk di tempat yang ia pilih dengan nyaman meninggalkan Arkan yang berjalan di belakang. Arkan hanya diam sambil memperhatikan Iona. Sesampainya, Arkan menghentikan langkahnya saat melihat Iona sedang memperhatikan sesuatu. Segera mengambil handphone, Arkan memotret Iona yang selalu cantik setiap hari. Tentunya saat Iona tidak menyadari kedatangan Arkan. Kembali memasukkan handphone ke saku. Arkan duduk di samping Iona. Iona mengalihkan pandangannya menatap Arkan di sampingnya. Aku pesen ya. Arkan mengangguk. Iona dengan antusias memesan banyak makanan.
Arkan hanya diam memperhatikan Iona. Terserahlah bumil itu mau apa. Selagi bisa memenuhi, Arkan akan memenuhi apa yang Iona mau. Beberapa menit kemudian, 4 piring yang berisi berbagai makanan kini ludes dan tinggal tersisa 1 dimsum. Arkan hanya memakan beberapa dan selebihnya untuk Iona. Enak, tanya Arkan melihat Iona yang begitu menikmati dimsum. Iona mengangguk antusias. Banget. Iona mengambil dimsum tak lupa mencelupkannya ke saus. Gerakannya terhenti sejenak saat melirik 2 orang wanita yang sedari tadi mengganggu penglihatannya. Bagaimana tidak mengganggu? Dari awal Arkan duduk, 2 wanita itu selalu curi-curi pandang menatap Arkan. Bahkan berbisik hingga cekikikan entah apa yang lucu. Matanya minta gue colok pakai gergaji. Iona segera mengalihkan pandangannya dengan kesal sembari menghela napasnya. Mas Arkan, panggil Iona. Arkan yang sedang mengecek handphone menoleh menatap Iona. Iona mengarahkan dimsum ke mulut Arkan. Arkan menggeleng. Udah kenyang. Sekali lagi. Udah kenyang Iona. Gigit setengahnya. Bismillah paksa Iona. Arkan menghela napasnya lalu menggigit setengah dimsum di tangan Iona. Agar ada adegan romantis yang membuat 2 wanita itu tahu kalau Iona adalah istrinya. Iona dengan sengaja menempelkan saus di sudut bibir Arkan. Ya ampun belepotan. Tangan kiri Iona mengusap sudut bibir Arkan dengan lembut sedangkan tangan satunya memasukkan dimsum ke dalam mulutnya. Iona meraih gelas lalu meneguk air. Sesekali Iona melirik 2 wanita ganjen itu lewat sudut matanya. Masih memperhatikan Arkan. Mas Arkan. Iona mencondongkan tubuhnya lalu mengecup singkat pipi Arkan. Kap, kamu ganteng banget. Di luar kan ada taman, nanti foto yuk. Ajak Iona. Matanya diam-diam melirik 2 wanita ganjen di seberang yang kini terdiam panas. Arkan terdiam sebentar karena ulah Iona. Ada apa dengan istrinya itu? Iona mengelap tangannya menggunakan tisu lalu berdiri dari duduknya. Aku udah kenyang. Yuk, ucap Iona. Arkan mengangguk dan ikut berdiri. Mereka kemudian berjalan ke arah kasir untuk membayar. Iona melirik ke arah 2 wanita tersebut. Ia tersenyum miring penuh kemenangan. Udah ada pawangnya. Cari cowok lain aja sana. Dasar cewek genit. Pukul 20 WIB. Disinilah Iona, duduk di kursi makan sambil menatap layar laptop di hadapannya dengan sangat serius. Namanya Sahari Arkanzo. Ucap Iona, tangannya dengan lihai mengetik keyboard laptop. Nama panggilannya Arkan. Dia itu orangnya. Iona terdiam, ia nampak sedang berpikir. Bucin in private, cuek in public. Kadang ngeselin banget tapinya sayang, irit ngomong, dan sifatnya berubah-ubah. Wajah Pak Arkan. Iona membayangkan wajah Arkan di otaknya. Ganteng, enak dipandang, glowing shining shimmering splendid, manis kalau lagi senyum sampai bikin gue kena diabetes. Ucap Iona dengan kekehannya. Iona masih lanjut mengetik dan berpikir tentang Arkan. Hobi Pak Arkan, suka natap gue tajam setajam silet. Terus, kalau ngebucin astagfirullah banget. Selalu bikin gue salting. Dan sekalinya nyatain perasaan, bikin gue kejang-kejang. Ucap Iona lalu terkekeh geli. Iona menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya ketika mengingat kelakuan Arkan yang akhir-akhir ini selalu membuatnya baper. Iona kemudian menyimpan unek-uneknya, lalu keluar aplikasi. Mata Iona langsung disambut oleh foto Arkan yang Iona jadikan wallpaper laptopnya. Foto di atas adalah foto Arkan yang tadi siang Iona ambil di taman dekat kedai dimsum. Untuk gaya rambut Arkan, itu juga kemauan Iona. Memangku dagunya dengan satu tangan, Iona fokus memandangi wajah Arkan di layar laptop. Tampan sekali suaminya itu. Iona sampai speechless. Ganteng banget sih suami gue. Iona senyum-senyum sendiri. Terlihat Arkan berjalan menuju dapur. Menghentikan sejenak langkahnya, Arkan mengerutkan dahinya melihat tingkah Iona. Iona, kamu kenapa? Tersadar,
Iona melirik Arkan yang sedang menatapnya keheranan. Menegakkan tubuhnya, Iona mengubah ekspresi wajahnya. Gak apa-apa. Iona menampilkan gigi ratanya. Tangannya menutup laptop. Arkan mengambil langkah mendekati Iona. Tangannya terangkat lalu menempelkan punggung tangannya di dahi Iona. Iona mengerutkan dahinya. Ngapa sih dia? Arkan kembali menarik tangannya. Kamu gak kekurangan obat kan? Iona membelalakkan matanya lalu menatap Arkan dengan horor. Arkan terkekeh lalu berlari kecil menuju dapur sebelum diamuk oleh sang istri. Mas Arkan, tuh kan, itulah Arkan. Ngeselin banget tapi Iona sayang. Di dapur, Arkan tertawa. Lucu sekali Iona saat kesal begitu. Mungkin tak lama lagi, Arkan akan kecanduan menjahili Iona. Iona menghela napasnya menahan kesabaran. Sabar Iona. Ting. Satu notifikasi masuk membuat Iona mengambil handphonenya yang tergeletak di atas meja. Temen Sahanam. Online. Send pic, foto berdua Cia bareng Reno. Malmingan deluah wajah tersenyum. Div pamer. Bru pacar Aj bangga. Gue dong suami. Tenang Aj. Nanti gue nyusul. Hili Omdo. Kagajir. Tunggu aja undangannya. Jodoh Otu menjemput Tasya Arumi Cewantik. 2-3 makan sotong. Gak jelas anjir pantunnya. Gue gak elege mantun jir. Gue lagi berpuisi. Ular gak punya pantat. Bodo amat. BTW lo gak malmingan yon. Pengin sih. Tar gue ajak Pak Arkan. Buru ajakin. JGN dicoblos melu di kamar gak bosen lo. Anjir dasar setan. Berdosa banget lo. Wahahahaha. WhatsApp off. Benar-benar temen Sahanam. Iona menaruh handphone ke meja makan lalu melirik Arkan yang berjalan keluar dapur. Bangun dari duduknya, Iona segera menghampiri Arkan. Mas. Arkan menoleh sambil menghentikan langkahnya. Apa? Kita jalan yuk. Ajak Iona dengan senyuman. Arkan mengerutkan dahinya. Jalan. Iona menganggukkan kepalanya. Aku udah jalan ke dapur tadi. Kalau kamu mau jalan, jalan aja tuh ngelilingin rumah. Kenapa harus ajak aku? Ucap Arkan. Iona membelalakkan matanya. Jawaban yang sangat membuat Iona naik darah. Bukan itu maksud gue Bambang. Menarik napas dalam, Iona menghembuskannya secara perlahan. Sabar Iona. Bukan itu Mas Arkan Malmingan maksud aku. Sekarang kan malam minggu. Wayahnya anak muda pacaran. Kamu gak mau gitu pacaran? Ucap Iona. Arkan bersedekap dada. Menyipitkan matanya menatap Iona. Mau kemana emangnya? Ya, kemana aja yang penting berduaan sama kamu. Iona tersenyum manis. Gak perlu jalan juga kita lagi berduaan sekarang. Tapi aku maunya jalan keluar. Gak capek emang? Iona menggeleng. Jalan juga olahraga kan? Olahraga di kamar juga bisa. Kenapa harus jalan keluar? Ucap Arkan. Iona membelalakkan matanya sedangkan Arkan menyeringai. Plak. Iona menampol lengan Arkan. Mas Arkan aku maunya jalan keluar nyari udara segar bukan hibernasi di kamar terus menghasilkan keringat. Mau ya? Nanti keburu malam tahu. Lanjut Iona menampilkan pupi aisnya. Menatap Iona sejenak, Arkan mengangguk kecil dan itu membuat Iona langsung tersenyum bahagia. Oke, aku siap-siap dulu. Iona segera bergegas menuju kamar dengan wajah gembira. Namun sebelum Iona mulai menjauh, Arkan menarik tangan Iona, membuat Iona kembali berdiri di hadapannya. Segera Arkan menggendong tubuh mungil Iona lalu mendudukkannya di atas meja makan. Iona mengerjapkan matanya, ia sangat terkejut. Arkan sedikit merunduk, kedua tangannya menumpuk ke pinggiran meja, mengunci Iona di dalam. Ada syaratnya, kata Arkan. Iona meneguk salivanya. Wajah Arkan cukup dekat dengan wajahnya membuat Iona terpaku di tempat. Apa? Arkan mengetuk pipi sebelah kanannya. Memberi kode kepada Iona untuk mencium pipinya. Iona melebarkan matanya. Tumben sekali Arkan minta dicium.
Biasanya kan Iona yang main nyosor cium pipi Arkan. Cium nih? Tanya Iona memastikan. Arkan menganggukkan kepalanya. Mengatur napas sejenak, Iona pun memajukan wajahnya mencium pipi Arkan. Namun dengan sengaja, Arkan memutar wajahnya ke arah Iona membuat ciuman tersebut meleset. Iona mencium bibir Arkan. Segera Arkan melumat bibir ranum itu dengan lembut membuat Iona membelalakkan matanya. Apa-apaan nih? Jantung Iona berdetak kencang. Setelah dirasa cukup, Arkan melepaskan tautan keduanya. Manis, kata Arkan. Iona membelalakkan matanya, tak lama Iona jadi salah tingkah sendiri. Apaan sih mas? Gak jelas banget. Sana siap-siap. Mengulung senyum puas melihat Iona salah tingkah, Arkan mencubit pipi Iona dengan lembut. Iona memalingkan wajahnya. Sumpah dirinya sudah tidak tahan lagi berada di dekat Arkan. Dibuat salting mulu gue anjir. Mau ngilang ajalah gue. 10 menit di perjalanan, akhirnya Arkan dan Iona tiba di tempat tujuan. Turun dari mobil, keduanya berjalan beriringan memasuki area taman hiburan yang ramai oleh pengunjung malam ini. Rame ya, ucap Iona sembari menatap sekeliling. Arkan menoleh sekilas menatap Iona dan kembali menatap lurus ke depan. Tangannya diam-diam menggenggam tangan Iona. Iya, jawab Arkan seadanya. Iona melirik ke arah tangannya, ia lalu tersenyum. Kamu inget gak, dulu kita pernah ketemu di sini. Kamu marah-marah ke aku karena aku gak sengaja nyiram si Saiton pakai kopi yang lumayan panas. Ucap Iona flashback. Waktu itu aku lagi sedih. Iona tidak melanjutkan perkataannya. Ia rasa, Arkan tidak perlu tahu bagaimana kelakuan Arini kepadanya dulu. Sedih. Ulang Arkan saat Iona menghentikan perkataannya. Iona tersadar. Iya sedih. Kenapa? Biasalah anak muda. Iona tertawa kecil. Sangat garing. Arkan mengerutkan dahinya. Sungguh jawaban yang tidak masuk akal. Masih penasaran, Arkan menghentikan langkahnya membuat Iona yang masih santai berjalan berhenti mendadak. Sedih kenapa? Tagih Arkan. Iona melirik Arkan. Ia meneguk salivanya. Sedih karena cowok yang aku suka nikah sama orang lain. Ucapnya berbohong. Arkan mengerutkan dahinya. Masih tidak percaya dengan perkataan Iona. Oh iya, kamu dulu masih pacaran sama Saiton. Waktu dia kesiram kopi. Iona mengalihkan topik. Karena dirinya sudah bahagia bersama Arkan, Iona ingin membuang jauh-jauh ingatan kelamnya dulu. Ditinggal Arini dan Amri ke luar negeri karena pekerjaan tak membuat Iona merindukan dua orang itu. Iona justru biasa saja. Entahlah kenapa. Deham Arkan. Menggerakkan secara kasar tangan Arkan yang berada di genggamannya. Iona berdecak dengan tatapan kesalnya. Mulu sih. Gak niat ya ngobrol sama aku. Bukan gak niat, tapi gak minat ngebahas masa lalu. Jawab Arkan datar. Iona menghela napasnya. Ya udah kita bahas masa depan aja. Buat apa dibahas? Kan kamu masa depan aku yang udah pasti. Ucap Arkan sembari tersenyum. Iona segera menutup wajah Arkan dengan tangannya. Tak habis pikir dengan Arkan, kenapa jadi bucin akut seperti ini? Apa sih gak jelas? Gak usah senyum. Iona salah tingkah sendiri. Arkan tetap tersenyum melihat Iona yang salah tingkah. Tangannya meraih tangan Iona yang menutupi wajahnya dan menggenggamnya. Iya, karena kamu, aku jadi gak jelas kayak gini. Iona mengalihkan pandangannya dengan senyuman yang tertahan. Arkan sudah terkena toksik bucin stadium 10. Pria itu adalah ancaman bagi jantungnya sekarang. Yuk diisolasi yuk. Kamu udah terpapar virus gombal varian bucin. Arkan terkekeh, tangannya terangkat mengacak kepala Iona. Keduanya pun kembali melanjutkan langkah mereka. Setelah lama berkeliling dan mengikuti setiap langkah Iona, keduanya memilih untuk beristirahat. Iona mengajak Arkan untuk duduk di tempat tukang tongkrongan yang menjadi favorit anak muda.
Iona menikmati permen kapas sambil sesekali menatap orang-orang yang berlalu lalang. Melirik Arkan, Iona mengarahkan permen kapas di tangannya ke mulut Arkan. Mau, enak, manis. Melirik Iona sebentar, Arkan melahap permen kapas tersebut dengan bibir pria itu yang sedikit menyentuh jari Iona. Iona terdiam, seperti ada sengatan listrik yang membuat wanita itu tampak grogi. Tak mau ketahuan, Iona bangkit dari duduknya membuat Arkan mencekal tangan Iona cepat. Mau kemana? Beli minum. Haus. Aku aja yang beli. Duduk lagi dan jangan ngilang. Arkan pergi membeli minum dengan Iona yang menunggu di tempat. Wanita itu terkekeh lalu mengulum senyuman. Dikira bocil kali gue. Gumam Iona lalu lanjut menikmati permen kapas. Tak berselang lama, Arkan kembali dengan botol air mineral di tangannya. Pria itu duduk di samping Iona, membuat Iona menoleh menatap Arkan. Makasih Mas, Arkan udah dibeliin. Iona mengambil botol dari tangan Arkan lalu membukanya. Arkan mengangguk, pria itu memperhatikan Iona yang sedang minum dari samping. Tipe suami idaman kamu gimana? Uhuk. Pertanyaan mendadak dari Arkan membuat Iona tersedak. Iona menoleh menatap Arkan, matanya mengerjap beberapa kali. Pak Arkan nanya tipe suami idaman gue. Kesambet apaan dia? Melihat reaksi Iona yang sangat terkejut hingga tersedak, Arkan mengusap punggung Iona. Pandangannya masih menatap Iona, seakan minta untuk dilanjutkan. Aku gak punya tipe suami idaman. Arkan mengerutkan dahinya. Kenapa? Ya karena dapat suami kayak kamu aja itu salah satu idaman aku. Ucap Iona dengan senyuman. Arkan tersenyum lebar, ia mengalihkan pandangannya lalu menutup wajahnya dengan tangan. Kali ini dirinya yang dibuat salah tingkah oleh Iona. Pak Arkan kok gemesin sih? Hahaha mengsalting ya mengsalting. Ledek Iona. Arkan membuka tangan yang menutupi wajahnya dan beralih menyugar rambutnya. Arkan menggeleng kecil. Enggak, aku tadi lagi nguap makanya ditutupin. Halah bohong banget, tadi kelihatan salting gitu juga. Makan yuk, ajak Arkan. Berniat mengalihkan topik anfaedah istrinya itu. Iona mengangguk cepat dengan semangat. Melupakan topik sebelumnya. Ayo, Arkan tersenyum tipis melihat tingkah Iona. Menggenggam tangan kanan Iona, keduanya bangkit lalu lanjut keliling untuk mencari makanan. Saung mantap, Arkan dan Iona memutuskan untuk makan di saung. Mereka duduk lesehan di saung lalu Iona memanggil pelayan. Mau pesen apa, Mbak, Mas? Tanya pelayan. Bakso ada. Tanya Iona. Oh maaf Mbak, gak ada. Ucapnya ramah. Iona tersenyum kecil. Bercanda bang. Kalau ayam bakar, ada Mbak. Mau pesen itu. Saya mau seafood aja deh. Arkan menoleh menatap Iona sembari mengerutkan dahinya. Istrinya itu minta ditimbun tanah. Penjual CBT mengangguk. Ayam bakarnya. Iona menggeleng polos. Cuma nanya aja bang. Ucapnya sembari tersenyum tanpa dosa. Arkan menghela napasnya. Tolong siapapun lempar Iona ke luar bumi. Pelayan CBT tertawa kecil. Iya mbak gak apa-apa. Minumnya. Ada. Nih, lihat di sini. Potong Arkan sembari memberikan buku menu. Pelayan CBT terkekeh melihat keduanya. Di menu, banyak pilihannya, mbak. Ucapnya sembari tersenyum ramah. Iona mengambilnya lalu segera melihat buku menu. Saya mau, Coca-Cola aja. Gak, ucap Arkan cepat. Air mineral aja. 2. Lanjutnya, membelalakan mata, Iona menabok lengan Arkan. Ih kok, gak mau ah. Arkan menatap Iona datar. Pesen yang lain. Tapi, air mineral aja. Enggak, ya udah yang lain. Iona dengan kesal kembali melihat buku menu. Ngeselin. Kalau gitu saya, jus mangga. Pelayan CBT mengangguk dan mencatat pesanan Iona. Kamu apa mas? Tanya Iona kepada Arkan. Saya cumi saus asam manis sama jus alpukat. Ucap Arkan to the point. Baik, kalau gitu mohon ditunggu ya, Mbak, Mas.
Beberapa menit berlalu. Kegiatan makan mereka sudah selesai. Arkan dan Iona kemudian beralih untuk mencuci tangan di wastafel yang tersedia di sana. Iona menyalakan keran air lalu mencuci tangannya bersama dengan Arkan. Arkan mengambil sabun lalu menggenggam tangan Iona, menggosokkan sabun ke tangan sang istri lalu mencucinya sampai bersih. Iona membeku. Ia menatap tangan Arkan yang dengan lembut mencucikan tangannya. Setelah selesai, mereka kemudian ke kasir untuk membayar lalu kembali berkeliling. Saat di jalan, Arkan tak sengaja melihat spot foto favorit anak muda tak jauh dari keberadaannya. Ia langsung merangkul Iona lalu berbelok ke arah lain. Bentar ini kita mau kemana? Tanya Iona yang baru tersadar arah jalan mereka. Mau, beli es krim. Mau gak? Mata Iona berbinar lalu mengangguk antusias. Mau. Arkan menghela napas lega. Untung saja Iona tidak melihat tempat foto itu. Kalau sampai lihat, bisa terbuang sia-sia waktunya hanya untuk menunggu Iona berfoto. Arkan tersenyum. Ayo, INDOMEI. Iona melangkahkan kakinya menuju ke arah tempat es krim meninggalkan Arkan di belakang. Es krim 5 boleh gak? Tanya Iona sembari menunjukkan kelima jarinya. Gak kebanyakan. Enggak kok, 5 es krim aja udah cukup. Iya udah boleh, ucap Arkan. Iona tersenyum senang lalu menyerbu berbagai macam es krim. Udah? Tanya Arkan. Iona mengangguk lalu mereka segera ke kasir untuk membayar. Semua totalnya rep, 178.000. Ucap kasir. Iona menoleh ke arah Arkan dengan senyum manisnya. Cuma 5 es krim tapi Iona milihnya yang ukuran jumbo dengan harga lumayan mahal. BELOM aja lu, disentil ginjalnya sama Pak Arkan, Yon. Arkan segera memberikan uang kepada kasir lalu mereka melangkahkan kaki keluar minimarket. Arkan dan Iona memutuskan untuk pulang karena sudah semakin malam. Keduanya saat ini sedang berjalan menuju parkiran. Bentar deh mas, ucap Iona sembari menghentikan langkahnya tiba-tiba. Ada apa? Tanya Arkan. Kaki aku pegel pakai sepatu ini. Arkan langsung melirik ke arah kaki Iona yang memakai sepatu dengan heels sedikit tinggi. Kenapa gak pakai sneakers atau flat shoes aja? Biar aku gak kelihatan pendek-pendek banget jalan di samping kamu. Iona menampilkan gigi ratanya. Arkan menghela napasnya. Ya gak masalah. Iya gak masalah. Tapi bagi aku masalah banget. Jalan di samping kamu pakai sendal aja tinggi aku sepundak kamu. Kalau pakai ini masih mending sedagu kamu. Terus gimana? Mau digendong? Tanya Arkan. Iona menggeleng. Jalan aja. Kalau digendong entar kamu ngatain aku berat lagi. Iona mulai melanjutkan langkahnya namun Arkan segera mencekal tangan Iona. Kenapa? Tanya Iona bingung saat Arkan mencekalnya. Pakai sepatu aku, ucap Arkan. Arkan kemudian merunduk. Ia melepas sepatu sneakers miliknya dan menyisakan kakinya yang terbalut kaus kaki. Iona mengerutkan dahi bingung. Maksudnya apa sih? Tidak menjawab pertanyaan Iona. Arkan berjongkok lalu melepaskan sepatu milik Iona. Iona mengerjapkan matanya, tangannya refleks menumpu pundak Arkan karena tubuhnya sedikit oleng. Setelah selesai, Arkan memakaikan sepatu miliknya ke kaki Iona. Loh nanti kamu pakai apa? Pakai kaus kaki, ucap Arkan seadanya. Maksudnya, kamu gak pakai sepatu? Ya enggak lah, sepatunya kan dipakai kamu. Ya udah. Kamu pakai heels aku aja. Ucap Iona sembari menahan tawanya. Arkan berdiri, tangan kanannya membawa sepatu heels Iona. Gak usah. Makasih. Ucapnya datar. Iona terkekeh. Jadi gini ya, rasanya malmingan sama suami. Ucapnya dengan senyuman. Rasa pacar. Ucap Arkan. Iona menggeleng. Lebih tepatnya bukan sih. Terus apa? Suami rasa sugar daddy hahaha. Arkan mengerutkan dahinya. Sembarangan. Arkan kemudian melingkarkan tangan kirinya ke leher Iona. Arkan jadi gemes. Saking gemesnya pengin dia tusuk juga ginjal Iona.
Heh, apa ini? Bukan muhrim. Lepas, ucap Iona. Ngadi-ngadi, ucap Arkan. Dih plagiat. Aku tuntut juga nih ya kekua, ucap Iona tidak jelas. Mau ngapain? Ucap Arkan. Nikah lagi. Kalau bisa tuker suami, ucap Iona. Kamu mau nikah lagi? Iona mengulum senyuman. Iyalah, masa kamu mau nikah sama siapa? Sama Justin Bieber. Gak apa-apa jadi yang kedua, ucap Iona dengan bahagia. Yang harus dipertanyakan, emangnya dia mau sama kamu? Ucap Arkan meledek. Yang harus dipertanyakan, kenapa dia gak mau sama aku? Iona mendongak menatap Arkan. Coba kamu pikir, kenapa dia gak mau sama kamu? Mageran. Iya. Ngeselin. Iya. Enggak iya. Aku itu cantik, baik hati, solehah, dan tidak sombong. Kriteria yang sangat diidam-idamkan. Jadi, apa yang perlu dipertanyakan, Kapten Sahari Arkanzo? Ucap Iona dengan bangganya. Arkan mengangguk-anggukan kepalanya. Iya, terserah kamu. Halu aja sepuasnya. Itu bukan halu, tapi impian. Ucap Iona. Buat apa ngimpiin Justin Bieber yang gak pasti? Kalau orang di samping kamu udah jelas kepastiannya. Ucap Arkan. KYAAA. SAAEOM. Iona bergidik. Gombal mulu. Diajarin cewek mana? Cewek ngeselin samping aku. Ucap Arkan. Iona membelalakkan matanya lebar. Ngajak berantem. Arkan menyeringai. Di kasur. Ayok. Iona menghentikan ucapannya. Iona mengerjapkan matanya. Apa dia bilang? Wah, bener-bener nih orang. Oke, nanti. Enggak. Tadi refleks salah ngomong. Elak Iona. Arkan menaikkan sebelah alisnya. Udah diem deh. Jadi gak? Ledek Arkan. Bodoh amat gak liat. Ucap Iona sembari menutupi kedua telinganya. Jadi gak? Ledek Arkan lagi. Bodoh amat. Arkan terkekeh dan tambah meledek Iona. Iona, jadi gak? Iona segera menjauhkan tangannya dari telinganya. Ia menatap Arkan dengan tajam. Diem mas. Nanti aku cium nih. Emang berani? Ucap Arkan sembari mengangkat sebelah alisnya. Berani. Siapa bilang gak berani? Ya udah cium. Ogah. Entar om kesenengan. Arkan membelalakkan matanya membuat Iona berlari menjauh. Hahaha om hahaha, ejek Iona. Arkan menatap Iona dengan tatapan penuh siaga satu. Awas aja nanti, ancam Arkan. Arkan tidak mengejar Iona. Ia berjalan santai dengan satu tangan dimasukkan ke dalam saku celana, dan tangan satunya membawa sepatu heels Iona. Pria itu terlalu malas berlari karena ramai. Iona kemudian menjulurkan lidahnya meledek ke arah Arkan. Opa om Arkan cucok kiyowo ha. Pekik Iona lalu tertawa puas. Bersambung.